the dark. Memulai hidup dari nol lagi di negara yang baru di usia yang sudah 40-an tentunya bukan suatu hal yang mudah. Aku harus rela meninggalkan kehidupan lamaku di Indonesia, meninggalkan keluarga, teman, pekerjaan, rumah, kendaraan, aset, dan hal-hal lain yang sudah pernah kumiliki sebelumnya untuk pindah ke Amerika Serikat dan memulai segalanya dari nol lagi di usia 40-an tahun. Ini adalah kisahku. The game when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. Di Indonesia, aku mulai bekerja sejak lulus kuliah atau sekitar usia 21 tahun. Lika-liku kehidupan dan pekerjaan sudah kualami. Hingga akhirnya aku bisa punya pekerjaan yang mapan, karir yang bagus, bisa membeli dan memiliki rumahku sendiri, kendaraan sendiri, membahagiakan orang tua dan keluarga, dan membahagiakan diri sendiri. Where you need to go. Kalau kalian sudah menonton vlogku sebelumnya, pasti kalian tahu bahwa butuh waktu yang sangat lama untukku menanti jodoh dan mendapatkan jodoh sesuai dengan kriteria yang aku doakan dan aku inginkan. Bahkan ketika aku bertemu suamiku dan menikah di usia awal 40-an tahun, aku sudah yatim piatu. Bother me. Truth can be a bitter pill. Di tahun-tahun awal tinggal di Amerika Serikat, sejujurnya aku masih ragu-ragu apakah aku bisa kerasan dan betah di sini. Jadi aku masih mencoba mempertahankan rumahku yang aku beli dengan hasil keringatku sendiri yang ada di Solo, kota kelahiranku. Aku akan mengajak kalian berbelanja di toko Asia langgananku yang juga punya restoran Asia sambil makan siang di sini. Puji Tuhan, aku dikaruniai seorang suami yang sangat baik dan telaten mengajarkan aku tentang kehidupan bermasyarakat di Amerika Serikat. Sehingga nggak pakai lama, aku sudah kerasan dan betah tinggal di sini. Dan aku pun mantap mencari kerja di Amerika Serikat. Suamiku tidak mempermasalahkan apakah aku bekerja atau menjadi ibu rumah tangga full time. Tapi karena selama aku tinggal di Indonesia, aku selalu bekerja dan memiliki karir yang cukup mapan selama lebih dari 20 tahun. Di Amerika ini pun aku tetap ingin bekerja dan produktif menghasilkan uang. Tapi kali ini, karena suamiku sudah bersedia menjadi provider bagi keluarga kami, aku pun mencari pekerjaan yang part-time atau paruh waktu saja. Dan dari pengalamanku 20 tahun lebih bekerja kantoran di Indonesia yang kebanyakan hanya duduk dan sangat sering harus selalu berada di depan komputer sehingga menyebabkan aku memiliki beberapa masalah kesehatan, aku jadi nggak pengen kerja kantoran lagi. Di Amerika Serikat ini ada begitu banyak pilihan pekerjaan yang nggak harus kantoran. I can't let you go, baby. No, 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 no. Dulu awal melamar pekerjaan di Amerika Serikat, aku mengirimkan beberapa lamaran, mendapatkan panggilan wawancara baik langsung maupun via telepon, dan aku banyak mendapatkan penolakan alias tidak diterima kerja. Seakan-akan pendidikanku, pengalaman kerja profesionalku yang sudah lebih dari 20 tahun di Indonesia, tiba-tiba saja tidak diakui dan aku harus mulai segalanya dari nol dengan mendapatkan begitu banyak penolakan. Pada awalnya aku sedih, bahkan agak putus asa dan juga marah, tapi kemudian aku dengan rendah hati mau belajar bahwa aku adalah seorang yang benar-benar baru di negara Amerika Serikat ini. Di tiap pekerjaan yang aku lamar, pasti mereka akan melakukan background check atas profilku. Sedangkan background checkku belum bisa menunjukkan banyak latar belakang kehidupanku di Amerika Serikat karena ya aku memang masih baru. Selain itu, macam-macam pekerjaan non-kantoran di Amerika Serikat yang kalau di Indonesia dipandang sepele, di sini kita harus punya sertifikasi, pendidikan, dan lisensi khusus. Misalnya pekerjaan sebagai tukang bangunan, tukang air, tukang listrik, bahkan massage terapis atau tukang pijat, dan tukang potong rambut pun semuanya harus berlisensi. Padahal aku nggak punya sertifikasi atau lisensi yang diakui di Amerika Serikat. Tapi aku pantang menyerah, tetap melamar pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan lisensi. Dan akhirnya diterima bekerja di suatu retail ternama. Pada waktu itu aku ingat banget suamiku pernah bilang, nggak apa-apa, ini diambil aja dulu kesempatannya. Kalau kamu nggak suka atau nggak cocok dengan pekerjaannya, nanti bisa mencari lagi yang lain. Tapi ternyata aku kerasan bekerja di sana bahkan sudah bertahun-tahun. Puji Tuhan, selain di Amerika Serikat ada begitu banyak pilihan pekerjaan, mereka juga nggak ada batas usia. Jadi usia berapapun asalkan masih berniat kerja, pasti akan diterima kerja. Bahkan mereka dengan kebutuhan khusus pun akan tetap diterima kerja. Demikianlah aku di usia awal 40-an mendapatkan pekerjaan pertamaku di Amerika Serikat di suatu toko retail terkemuka yang juga punya outlet Sephora di dalam toko kami. Kalian bisa bayangkan, karyawan Sephora di Amerika Serikat bisa saja sudah berusia paruh baya seperti aku. Suatu hal yang mungkin nggak akan terjadi di Indonesia. Oke guys, setelah tadi kita belanja grocery di toko Asia, sekarang kita pergi ke toko sejuta umat di Amerika Serikat, yaitu Walmart.
Pekerjaanku di Amerika Serikat bukanlah pekerjaan kantoran, bahkan sangat mengandalkan fisik. Pekerjaan kasar lah istilahnya. Jauh sekali gengsinya dari pekerjaan kantoranku dan karirku yang mentereng di Indonesia dulu. Tapi aku tetap sangat bersyukur karena justru inilah yang aku inginkan. Tidak lagi pekerja kantoran, tidak hanya sekedar duduk dan menghadapi layar komputer. Di pekerjaanku sekarang sebagai seorang merchandising associate, aku bertugas dan bertanggung jawab untuk seisi floor yang ada di tokoku atau seluruh lantai penjualan yang ada di tokoku. Mulai dari kebersihan fitting rooms, mengembalikan baju-baju dan barang-barang yang dicoba oleh customer di fitting room dan aku kembalikan lagi ke tempatnya yang benar sesuai dengan brand atau display yang saat itu sedang ada di toko kami. Menjaga display seisi toko tetap terlihat rapi dan menarik dan juga berinteraksi dengan customer yang berbelanja di toko kami, memberikan customer service yang baik, membantu customer mencari barang-barang yang mereka inginkan sampai menghadapi komplain customer dan bahkan juga mengintai para pengutil. Pokoknya ini pekerjaan fisik yang sama sekali nggak pernah kulakukan di Indonesia dulu. Tapi pekerjaan ini memberikan aku kesenangan karena aku bisa bergerak aktif, fisikku lebih baik dan lebih sehat setelah aku tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Selama jam kerjaku 7 atau 8 jam sehari, aku bisa berjalan lebih dari 14.000 langkah dan membakar kalori lebih dari 2.000 kalori, yang menurut aku lumayan banget karena aku nggak usah mahal-mahal bayar gym, malah aku sekarang yang dibayar. Meskipun tentunya aku juga punya cita-cita untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik dan dibayar lebih, tapi aku selalu mensyukuri pekerjaanku saat ini. Aku bercita-cita membangun bisnis sendiri dengan suami di bidang property management. Jadi aku memutuskan tahun depan aku mau mengambil sertifikasi dan lisensi real estate agent, lalu mendirikan property management company bersama dengan suamiku yang adalah seorang kontraktor. Doakan ya agar cita-cita dan mimpi kami ini bisa terwujud dan berjalan dengan sangat baik. Oh iya, karena sekarang adalah masa menjelang Natal, jadi toko-toko pasti ada banyak pernak-pernik Natal. Salah satunya adalah ini, sweater-sweater bertema Natal, yang di Amerika Serikat kami menyebutnya ugly sweater. Dan sudah jadi semacam tradisi gitu bahwa untuk perayaan Natal bersama di keluarga atau dengan teman-teman, kita biasa memakai ugly sweater seperti ini. Bahkan tempat-tempat kerja seperti tempat kerjaku juga ada hari khusus untuk mengenakan ugly sweater. Seru dan lucu banget pokoknya. So, 'cause I can only wait and pray that hope will call me. Realize he's awful lonely. The only gift for me is something. Tidak butuh waktu lama bagi aku untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi di Amerika Serikat. Terutama sejak aku bekerja, aku merasa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan bisa beradaptasi dengan banyak orang, tidak hanya dengan suamiku dan keluarganya saja. Bergaul dengan para coworkers atau rekan kerjaku dengan macam-macam karakter, dan bahkan juga drama di sana-sini membuat aku lebih tangguh, mandiri, percaya diri, dan bisa menyelesaikan masalah-masalahku sendiri di Amerika Serikat tanpa harus melibatkan suamiku. Jadi menurut aku, kalau kalian imigran di negara baru seperti aku, bekerja adalah salah satu hal yang akan membuat kalian dengan cepat bisa merasa betah atau kerasan di negara baru kalian. Kemampuan beradaptasi di lingkungan baru dan bersama orang-orang baru adalah salah satu soft skill yang sangat berguna bagi kita yang tinggal di perantauan. Oh iya, di Walmart ini selain ada berbagai macam sayur mayur dan sembako, juga ada barang-barang elektronik untuk di dapur dan untuk keperluan seisi rumah. Juga ada banyak pernik-pernik barang-barang yang cantik, unik, dan harganya pun so pasti terjangkau. Bring our baby back. I don't wanna lose him yet. And alone I know the call. Lalu aku mulai berpikir bahwa aku harus fokus dengan kehidupan rumah tanggaku dan pekerjaanku serta membangun kehidupan baru di Amerika Serikat. Jadi aku memutuskan untuk merelakan semua yang sudah pernah kumiliki di Indonesia supaya aku bisa fokus hidup dan tinggal di Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya aku memutuskan untuk menjual rumahku yang ada di Solo yang kubeli dengan hasil kerja kerasku sendiri. Akibat dulu ambisi masa kecilku tidak memiliki rumah sendiri, jadi aku pengen banget untuk punya rumahku sendiri di mana nanti kedua orang tuaku bisa tinggal dan tidak perlu hidup bersama di rumah kakek nenek bersama dengan banyak saudara lain yang belum tentu semuanya akur. Cita-citaku pun tercapai. Aku bisa membeli rumahku sendiri meskipun saat itu ibuku sudah meninggal dunia. Jadi aku hanya bisa membahagiakan ayahku saja dengan rumah baru itu. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tentunya pencapaian-pencapaianku sangatlah penuh liku-liku dan membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Jadi kebayangkan betapa beratnya ketika aku memutuskan untuk menjual rumahku yang kubeli dengan kerja kerasku sendiri. Tapi aku merasa memang itulah yang terbaik
terbaik yang harus aku lakukan. Karena saat ini posisiku, aku sudah menikah. Jodohku kebetulan orang Amerika Serikat, yang artinya aku harus ikut tinggal di Amerika Serikat. Dan masih menyimpan properti atau aset di Indonesia itu membuat pikiranku terbebani banget dengan perawatannya, siapa yang menjaga, siapa yang membersihkan, dan lain-lain. Jadi ketika akhirnya rumahku laku, aku merasa sangat lega. Aku dan suamiku terbang kembali ke Indonesia untuk menuntaskan urusan jual beli rumah ini, yang setelah itu aku merasa betul-betul lega. Karena aku bisa fokus kembali bekerja, berkeluarga, dan membangun hidup di Amerika Serikat. Jadi kalau menurut aku, kunci kedua supaya bisa cepat betah di negara yang baru adalah fokus. Fokus membangun kehidupanmu di negara yang baru dan melepaskan beban pikiran dari tempat asalmu supaya kamu bisa lebih menikmati hidup di tempat yang baru. Kunci yang ketiga menurutku adalah pemikiran yang realistis. Kalau kalian seperti aku pindah ke luar negeri secara permanen karena memang menikah dengan warga negara dari negara tersebut, artinya kalian sudah harus berpikir realistis bahwa di negara itulah kalian akan tinggal secara permanen demi suami kalian, demi istri kalian, demi keluarga baru kalian, demi rumah tangga kalian. Jadi dengan pemikiran realistis itu, aku merelakan segala yang pernah aku miliki di Indonesia untuk kulepaskan. Dengan begitu, aku lebih bisa menikmati rumah tanggaku, pekerjaanku di Amerika Serikat, keluargaku di Amerika Serikat, tetanggaku, rumahku, halamanku, tamanku, mobilku, dan semuanya yang aku miliki di Amerika Serikat. Kan ada kata pepatah tuh, bahwa kita mungkin tidak bisa memiliki semuanya, maka berfokuslah pada apa yang bisa kita miliki. Dan itulah yang menjadi pedoman aku sekarang. Prinsip yang menjauhkan aku dari overthinking maupun sikap serakah yang ingin memiliki segalanya. Memang ada kalanya dalam hidup ini kita harus memilih, bukan begitu? Satu lagi hal yang gak kalah pentingnya adalah acceptance atau penerimaan. Ketika memutuskan untuk pindah dan tinggal di tempat atau di negara yang baru, kita harus bisa menerima bahwa tempat atau negara baru itu memang berbeda dari tempat asal kita. Ya beda budaya, tradisi, kebiasaan, tata cara, karakter orang-orangnya, lingkungannya, tata cara kehidupannya, pokoknya memang banyak yang berbeda dan harus diterima. Jadi dengan begitu kita akan merasa lebih ikhlas untuk tinggal di negara atau tempat yang baru, nggak terlalu mengalami homesick dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Dan pastinya kalian juga akan merasa lebih bahagia tinggal di tempat atau di negara yang baru. Jadi menurut aku nggak apa-apa banget memulai segala sesuatu dari nol di usia 40 tahun. Memang ada banyak sekali ketertinggalan yang harus dikejar, tapi dengan mentalitas yang tepat, maka kita bisa bersaing dan kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Dan yang lebih penting, kita bisa hidup bahagia di tempat atau di negara yang baru. Jadi kalau ada di antara kalian yang juga tinggal di luar negeri dan merasa susah beradaptasi atau sering kangen dengan kampung halaman, menurut aku kalian harus mulai merubah mindset kalian bahwa memang sekarang tinggal di tempat atau negara baru yang berbeda dengan negara asal kita. Jadi jangan mencari kesamaan, tapi lebih fokus untuk mempelajari apa yang ada di negara atau di tempat yang baru supaya bisa lebih cepat beradaptasi. Dan kalaupun misalnya kalian mencari sesuatu yang mirip untuk mengobati rasa kangen dengan kampung halaman, terutama tentang masakan, kalian bisa kok mencari toko Asia terdekat karena biasanya mereka punya bahan-bahan masakan yang mirip dengan bahan-bahan masakan Indonesia. Meskipun mungkin ada yang harus disesuaikan. Misalnya jahenya mungkin jadi jahe bubuk, kencur bubuk, pete frozen, daun pisang frozen. Nggak apa-apa sih menurut aku kalau kita memang dasarnya pinter masak, tetap hasil masakannya akan enak kok meskipun memakai bahan-bahan pengganti yang paling mendekati. Aku suka banget masak, hampir tiap hari aku masak makanan-makanan Indonesia rumahan. Makanya aku rutin belanja di toko Asia paling tidak sebulan 2 atau 3 kali. Dan buktinya hasil masakanku tetap enak, bahkan suamiku doyan sekali makanan-makanan Indonesia masakanku. Jadi karena tinggal di Amerika bukan berarti aku nggak bisa masak makanan-makanan Indonesia yang enak-enak. Asal kita kreatif, pasti bisa kok. Uncle Eddie's new friend Jane. Sister's back with what's his name.
Dan untuk kalian yang akan menikah dengan warga negara asing terutama Amerika Serikat, saranku adalah kalian mempersiapkan diri dan mental sebaik-baiknya dan juga persiapan finansial harus sangat matang karena biaya visa dan green card akan mahal. Pastikan kalian dan pasangan sudah sama-sama sepakat untuk menempuh jalan ini. Karena di dalam pernikahan yang baik dan benar, selain cinta juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu menyesuaikan diri satu sama lain, penerimaan, saling ingin membahagiakan satu sama lain, dan yang gak kalah penting adalah kesepakatan mengurus rumah tangga dan anak bila ada, dan tentunya keterbukaan tentang masalah keuangan bersama. Ini penting banget ya, terutama karena kalian akan tinggal di negara atau tempat baru, jadi kalian harus mendapatkan jaminan keamanan dan support penuh dari pasangan kalian, sehingga meskipun kalian harus memulai segalanya dari nol lagi, pasti rasanya akan lebih ringan dan menyenangkan kalau mendapat dukungan penuh dari pasangan kita. Jadi mau starting over di usia berapapun gak masalah, termasuk di usia 40-an tahun seperti aku. Here's a jolly jingle sound, Christmas time again. Come join in our song. The feeling is here today. Akhirnya selesai sudah acara belanja grocery kita di toko Asia dan di toko Walmart. Kami biasa belanja grocery 2 minggu sekali, jadi ini bisa untuk stok selama 2 minggu. Masakan-masakan Indonesia yang suamiku suka adalah soto ayam, soto sapi, soto betawi, bakso, mie ayam, martabak, risoles, sosis solo, ayam goreng lengkuas, bubur ayam, nasi goreng, dan kadang-kadang rendang. The Christmas tree. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Boys die.